Ya, selamat berjumpa kembali bersama saya dari Sipol Elektronik. Kali ini saya akan meneruskan program yang kemarin, yaitu mikroprosesor CPU 8088 yang kemarin sudah dites ya programnya, kita masukin ke EEPROM dan running. Nah, sekarang kita menggunakan serial aplikasi ya, misalnya Hyperterminal atau Putih atau yang lainnya. Ini Hyperterminal saya expire ya, nggak bisa di running, sehingga saya install aplikasi yang lain yang gratis dan baru ketemu ini karena tadi cari-cari belum dapat. Akhirnya saya coba aplikasi ini ya. Nah, ini aplikasi ini namanya real term ya. Kalau kita ini, saya pakainya baud rate-nya ini nggak tahu nih, masih suka ngadat ya. Jadi kalau dikasih 2400 harusnya 2400, tapi kalau dikasih 2400 ya kita coba deh. Kira-kira masih bisa nggak? Tuh hasilnya seperti itu ya. Jadi ini clocknya ada bermasalah atau IC saya yang bermasalah. Jadi saya kasih 2600. Nah, itu normal ya. Kemudian ini sudah beberapa saya edit sih operating systemnya atau monitoring program di kit ini ya. Ini buatan widget yang sebelumnya di video saya tampilkan websitenya. Nah, makanya di sini sudah saya tambah menunya ya. Kalau di widget dia hanya untuk hanya load file hexa kemudian transfer ke kit. Kalau saya sudah ditambah, cuman belum diaplikasikan ya, belum diintegrasikan, baru menu misalnya nih tanda tanya. Nah, itu misalnya tanda tanya bisa dump ini kan, D untuk dump memori, L untuk upload, R untuk running program ya, running program. Kemudian tanda tanya untuk help dan Q untuk quit. Tapi ini baru beberapa ya, misalnya kalau kita X ya itu masih seperti itu aja, masih belum kalau tanda tanya. Nah, itu kalau tanda tanya sudah bisa, misalnya untuk dump ini masih belum ya, ini hanya sampel aja D. Nah, itu misalnya alamat 8100 nih 2345 bla bla bla, ini hanya sampel ya, belum selesai saya ngeditnya. Nah, ini misalnya run atau help kan tanda tanya. Kalau run program itu R, jadi nanti otomatis lari ke alamat 00 ya, 00 atau lupa saya, atau 400 ya, itu kan tergantung kita mendefinisikannya lari ke alamat berapa gitu. Run itu yang aplikasi kita taruhnya di alamat berapa, nanti kita running. Nah ya, kemudian ada contoh programnya, kita lihat di contoh programnya ya. Contoh programnya bentar. Nah, ini sudah saya compile ya di hexa, hasilnya itu di file hexa. Jadi nanti tinggal di copy, di paste aja. Ini kan nanti kita blok begini. Nih copy. Kemudian kita sebentar.
mana ya kok. Nah ini yang file yang tadi ya, ini file yang untuk blinking, ini untuk blinknya si LED. Blinkingnya LED ini yang kalau kita lihat di sini. Nah LED ini nanti akan running ya. Jadi kita langsung saja coba. Tadi di mana kita? Nah ini kita copy dulu filenya, copy, kemudian kita lari ke sini. Nah di sini kita tekan L ya, L itu kan upload, L. Nah kemudian kita paste di sini. Mana tadi di menunya itu, paste to port. Nah itu paste to port. Nah itu kan kita enter, no error ya. Ini banyak muncul yang begini-begininya, saya nggak tahu nih bagaimana cara ngilanginnya. Yang ini kan artinya end of text kemudian new line. Cuman ini dimunculin semua di sini ya, jadi harusnya kan diumpetin aja, nggak usah dimunculin. Coba kita running, kita tekan R ya. Nah itu kan R, langsung dia muncul ininya running ya. Ini menu yang sudah saya modif ya. Kita perbesar gambarnya, LED-nya. Nah itu. Jadi ini kalau kemarin kan kita masukin di EEPROM, kalau sekarang di RAM. Jadi dengan monitor atau operating sistemnya dia, kita tinggal upload aja filenya, file hexa, kita transfer ke sistem, ke CPU ini, kemudian kita running programnya. Jadi tidak usah mengubah-ubah dari EEPROM-nya ya. Jadi cukup dengan program compile, kemudian ditransfer, kemudian running. Jadi simple seperti itu. Nah, kalau misalnya kita stop ya, ini harus kita reset ya, karena ini di running itu kan sudah lari ke alamat tertentu, jadi nggak bisa dikembalikan. Kita reset lagi. Ini memang agak susah ya, ini masuk ke serialnya, ini programnya masih belum final ya. Nah itu kan, jadi dia harus berkali-kali di enter baru dia masuk keluar ini ke menu ini. Kalau kita tekan lagi R, ini programnya masih ada di dalam ya seharusnya, karena kan program power tetap hidup ya, masih ada di memori. Coba kita tekan R lagi. Nah itu kan masih ada, masih running. Kita reset lagi. Nah, kita reset, kemudian ini kan indikasinya seperti ini LED-nya ya, berkedip-kedip. Ini artinya lagi menunggu perintah dari serial dari USB ya. Kita coba enter karena ini masih agak susah ya masuk ke sistemnya. Enternya harus ya, kita coba deh. Masih ada bugnya ya. Nah itu. Nah kalau udah seperti ini kan tuh di menu juga keluar ya, microprocessor kit ya, masih. Kemudian kita coba program yang lain ya. Program yang lain yaitu ke ini, ke LCD ya. Ini bagaimana ya, kok enggak, sebentar. LCD kita tadi di sini. Nah ini LCD, yang LCD ini kita copy lagi, kita copy,
sorry. Ini ya, ini program LCD ini sudah saya compile, sudah hexa file ya, tinggal di copy, kemudian lari ke yang tadi lagi ini, kemudian kita tekan L lagi, L artinya upload ya. Nah itu, kemudian kita paste di sini, paste to port. Menunya nggak keluar di sana ya, ini paste to port ya. Nah itu, kita enter. Nah itu kan no error. Kemudian kita tekan R, apa yang terjadi kalau kita running, tekan R. Nah itu, ini LCD-nya di sini nggak kelihatan. Bentar ya, saya perbesar dulu. Saya perbesar. Saya matikan dulu lampunya. Nggak kelihatan dulu ya. Ini muncul ya, teman-teman. Nah itu. Tapi ini agak silo ya. Gimana caranya? Sebetulnya ada tuh. Kita remang, kita tahan. Sebentar, saya lihat. Saya coba. Kelihatan nggak ya? Karena ini sebetulnya ini muncul ya di LCD-nya ini. Tuh. Cuman ini karena terang jadi si LED-nya ini enggak apa sih, LCD-nya karena terang ya. Sebentar. Wah, sayang sekali ya, nggak kebaca ya. Ini tulisannya ada ya, muncul ya di sini. Tulisannya muncul, Hello John, Merry Christmas. Cuma sayang ini kameranya ya. Nah itu kan, tuh ada Hello John, Merry Christmas. Ada ya. Nah itu. Sebentar, apa harus dia kalau terlalu terang nggak mau ya si kameranya ini. Bukan fokus ya, apa ya, pencahayaannya ya. Oke lah, itu pokoknya ada itu ya. Sebentar, saya coba setting, mungkin bisa berubah. Ya segini sudah paling hitam sih, segini paling hitam karena di itunya agak. Nah itu tuh, Hello John, Merry Christmas. Coba saya reset lagi, saya ya nggak masalah sih kalau kita reset. Atau kita timpa dengan ini ya, kita timpa dengan lampu LED dulu filenya. Kita timpa dengan lampu LED. Kita timpa dengan tadi yang aplikasi LED. Tapi ini tetap nggak hilang ya, harus dimatikan powernya. Sebentar, saya matikan power. Ya itu kan lampu LED kali ini. Kita matikan power bentar.
Kita matikan power. Wah, ininya portnya hidup nggak ya? Takutnya portnya jalan, cuman ininya masih suka nggak keluar ya. Nah, itu kita copy lagi yang ini, copy, kita tekan L, kita paste to port. Nah, enter. Nah, itu no error. Ini kan kalau kita lihat di sini, nah itu kan blank ya, masih belum ada. Saya tekan R ya, kita seperti ini aja biar. Kita tekan R. Nah, itu kan langsung berubah. Hello Christmas ya. Hello John, Merry Christmas. Nah, itu Hello John, Merry Christmas. Nah, ya jadi seperti itu ya. Dengan operating system atau monitoring ini kita bisa simple ya, ganti-ganti program untuk menjalankan assemblernya. Jadi seperti itu kira-kira untuk microprocessor session video kali ini. Untuk berikutnya kayaknya agak lama nanti saya bikin videonya ya. Saya pengen merubah kit ini, saya mau bikin lagi dengan yang dengan memorinya diperbesar, kemudian ROM-nya juga, dan bukan hanya LCD ya. Saya pengennya sih running DOS 330 atau DOS 662 ya. Cuma aduh, PCB-nya ini agak susah, ordernya harus ke China yang double layer itu dan lumayan mahal. Kalau komponen sudah saya siapkan semuanya, jadi tinggal PCB-nya ini yang agak susah. Ini yang PC orderan kemarin aja belum nyampe sampai sekarang, atau tertahan di pos ya. Jadi seperti itu ya untuk video kali ini. Sampai ketemu di video selanjutnya. Terima kasih.